Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, akan tetapi Indonesia juga kaya akan sumber daya manusianya. Banyak anak bangsa yang berhasil menemukan penemuan jenius yang dapat membantu dan mengubah dunia. Tetapi sayangnya mereka kurang mendapat diapresiasi dan kurang dihargai di negeri sendiri, sehingga mereka lebih memilih untuk berkarya di negeri orang daripada di negeri sendiri. Mari kita lihat siapa saja dan penemuan apa yang mereka temukan. 1. Alat terapi kanker. Dr. Warsito Taruno telah berhasil menciptakan alat yang dapat menjadi terobosan baru, yaitu terapi kanker electrocapacitive cancer treatment atau disingkat ECCT, yang membunuh sel kanker dengan berbasis energi rendah yang dipadukan dengan teknologi terapi kanker. Hasilnya setelah diuji coba, alat ciptaannya berhasil memerangi kanker dari tubuh penderitanya. Sayang, alat canggih ciptaan Dr. Warsito ini tidak mendapat izin dari Lembaga Kesehatan Indonesia. Malahan ECCT menarik perhatian negara Jepang yang terkenal dengan kecanggihannya dan melakukan riset. Hasil riset yang dilakukan oleh negara Jepang mengakui bahwa alatnya terbukti efektif memerangi sel kanker dibandingkan produk negara lain. Merasa puas dengan hasil penelitian, Jepang memesan Capacitive Cancer Treatment, ECCT. 2. Mobil listrik. Indonesia nyatanya juga mampu memproduksi mobil sports. Diberi nama Slow, mobil ini diciptakan oleh pakar mesin, Ricky Elson. Tidak hanya model bodinya yang keren, mobil sport Slow juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar listrik. Sayangnya, mobil canggih ini ditolak pemerintah Indonesia karena tidak lolos uji emisi. Sementara itu, saat pemerintah Indonesia menolak mobil canggih Slow ini, Malaysia justru meminang mobil sport canggih ini dan dikembangkannya lebih lanjut. 3. Kompor ramah lingkungan, biomasa. Seorang dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Muhammad Nurhuda berhasil menciptakan kompor biomasa, yaitu kompor ramah lingkungan. Sesuai dengan namanya, kompor ini berbahan bakar kayu cacahan, butiran kayu, dan pelet sawit. Kompor biomasa ini justru laris di pasaran luar negeri seperti Norwegia, Peru, Meksiko, India, Kamboja, Timor Leste, serta negara-negara di kawasan benua Afrika daripada di Indonesia. Alasannya karena bukan ditolak oleh pemerintah, tetapi masyarakat Indonesia lebih memilih kompor gas LPG yang dinilai lebih praktis dan efisien. 4. Pemadam api cepat ramah lingkungan. Berbahan dasar kulit singkong yang selalu menjadi sampah, Randall Hartolaksono berhasil mengolah kulit singkong menjadi bahan anti api kelas dunia. Temuan revolusioner yang berasal dari Surabaya ini ditemukannya secara tidak sengaja di mana saat itu ia sedang meneliti saripati kulit singkong untuk bahan pelumas engsel robot. Tanpa sengaja ia menumpahkan bahan itu di atas nyala api. Dan api padam begitu cepat membuat Randall takjub. Tidak tinggal diam, Randall Hartono kemudian meneliti keajaiban saripati kulit singkong di bawah bimbingan Profesor Evans yang kala itu dia sedang berkuliah di Universitas London jurusan Teknik Mesin. Dari penelitiannya ia berhasil menciptakan aneka produk anti api. Dimasukkan pada tabung semprot untuk memadamkan nyala api dan cat yang jika dioleskan pada kayu membuat kayu tersebut bisa tahan api selama 200 tahun. Produknya pun berhasil mendapat sertifikasi uji standar dari beberapa negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika. Tapi sayangnya Hartono tidak mendapat satuan lisensi atau sertifikat uji standar yang didapatkan dari Indonesia. 5. Jet engine bracket. Penemuan ini ditemukan oleh dua kakak beradik Arfian dan Ari Kurniawan. Mereka mendesain komputer secara otodidak di internet, komputer pun mereka dapatkan dengan cara meminjam milik saudaranya. Meski begitu, catatan prestasi mereka sungguh membanggakan. Mereka berhasil menjadi juara kompetisi 3D Design Engineering untuk kategori Jet Engine Bracket, penggantung mesin untuk pesawat jet,
yang diselenggarakan oleh General Electric di Amerika Serikat mengalahkan lebih dari 700 peserta dari 56 negara. Mereka juga pernah mengalahkan doktor serta mahasiswa S3 di luar negeri pada kompetisi CID, Computer Aided Design. Sebelumnya inovasi mereka ini sempat ditolak oleh Universitas Diponegoro. 6. Teknologi broadband. Kita pasti tidak asing dengan 4G LTE, karena jaringan 4G LTE yang saat ini digunakan di seluruh dunia adalah temuan dari orang Indonesia. Dia adalah Dr. Eng Hoirul Anwar yang saat ini dikenal sebagai pemilik paten teknologi broadband yang menjadi standar internasional, baik untuk sistem terestrial di bumi maupun satelit di luar angkasa, juga sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Dr. Eng Hoirul Anwar dulunya alumni Teknik Elektro ITB dan lulus dengan Cumalude pada tahun 2000, kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Nara Institute of Science and Technology, NIST, dan berhasil memperoleh gelar master di tahun 2005 serta doktor pada tahun 2008. Tidak berhenti di situ, beliau juga penerima IE Best Student Paper Award of IE Radio and Wireless Symposium, RWS, 2006, di California. Tetapi sampai saat ini kemampuannya belum banyak dibutuhkan oleh pemerintah. 7. Nikuba. Temuan yang sempat menggegerkan publik tanah air. Pria berusia 67 tahun bernama Arianto Misel itu berhasil menciptakan inovasi bahan bakar air bernama Nikuba. Temuan Arianto Misel, pria yang dijuluki profesor tanpa gelar itu, dilirik oleh produsen supercar asal Italia, Ferrari dan Ducati. Mereka penasaran dengan hasil ciptaannya. Arianto pun sempat melakukan diskusi dengan perusahaan tersebut terkait kemungkinan adanya kerjasama internasional antara kedua belah pihak. Pria asal Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tersebut diminta mengembangkan Nikuba sebagai bahan bakar mobil Ferrari dan sepeda motor Ducati. Akan tetapi karya tersebut kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Malahan hasil temuannya itu menarik perhatian perusahaan otomotif raksasa Eropa untuk mengembangkan temuannya. Meski sempat dipandang sebelah mata, temuannya tersebut berpeluang dipasarkan di Afrika hingga Brazil dan menjadi bagian dari komponen mobil supercar. Ide mesin Nikuba ini tercetus karena keprihatinan Arianto terhadap para tukang ojek yang harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli bensin. Nikuba berasal dari singkatan Nikubanyu, atau yang berarti dalam bahasa Indonesia, itu air. Sistem kerja mesin Nikuba ini dengan mengubah atau konverter dari air ke hidrogen, sehingga bisa digunakan untuk menjalankan sepeda motor tanpa bensin. Berdasarkan hasil uji cobanya, dengan bahan bakar 1 liter air, Nikuba bisa menempuh jarak 450 km. Nah segitu dulu ya buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.